النبي حصول شفاء لسقيم. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa qala radhiyallahu anhu faslun fi fadaili ba'di suwari wal ayati allati warada fadluha fil ahadits ghairil mawdu'at. Ma la yudrakul qul la yudrakul qul. Memanfaatkan sisa hari ini atau menjadikan dia husnul khatimah. Kita manfaatkan bermajlis menunggu sholat maghrib. Pasal menjelaskan tentang fadail, fadilatun fadilatani fadailu, fadilah keutamaan, beberapa atau sebahagian surah dan ayat-ayat yang datang keterangan keutamaannya itu pada hadis-hadis lain yang palsu, maudhu'at. Artinya bukan palsu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu akhraja Abdullah bin Ahmad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatihatul kitab ta'dilu bi sulusail Qur'an. Al-Fatihah itu seimbang atau menyamai 2/3 Al-Qur'an. Makanya apa-apa kita baca selalu terkait dengan Fatihah. Wa Ahmad wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di genggaman kekuasaannya, ma anzalallahu fil Qur'an, tidak Allah turunkan dalam Al-Qur'an, wala fil Zabur, wala fil Injil, wala fil Furqan, mislaha seperti, yakni Ummul Quran Al-Fatihah. Wa innaha sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Karena Fatihah ini adalah sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang, dan Al-Qur'anul azim. Wa Ahmad an Abi Umamah radhiyallahu anhu, iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena pada hari kiamat datang dia menjadi penolong li ashabihi, kepada ashabnya, kepada orang-orang yang membacanya. Iqra'uz Zahrawaini, bacalah oleh kalian Zahrawaini. Zahra'u ta'nis azhar wa huwa al-mudhi'us syadid daw wal ma'na an-nirataini. Ya. Bacalah oleh kalian 2 cahaya. Maksudnya apa? Al-Baqarah wa Ala Imran. Jadi surah Nabi kita sering-sering baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Bahkan di riwayat yang lain, mengusir setan di rumah itu baca surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita baca Al-Baqarah di rumah itu setan nggak ada tuh, iblis tidur di atas, di bumbungan rumah, di atap sono, nangkring gitu, nungguin orang-orang yang masuk, nggak pakai salam, nggak pakai assalamualaikum, ikut dia. Wa innahuma, karena keduanya surah Al-Baqarah dan Ali Imran, ya'tiyani, akan datang pada hari kiamat, ka'annahuma, seolah-olah keduanya itu ghamamatani. Ghamamatun, ghamamatani, 2 awan sejuk betul ya. Kita lagi panas terik tengah hari ya, lagi kerja atau lagi ngapain, tiba-tiba ada bayangan di atas menghalangi kita dari sorotan matahari. Nikmat banget, adem. Di tengah hari kita bisa adem, luar biasa. Lah ini di padang mahsyar adem, luar biasa itu. Maka ambil qauta itu di dunia ini dengan baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Tapi teman-teman saya yang tahu juga hadis ini nggak mau baca, Pak Ustadz, biarin. Kita yang baca, kita yang dapat.
dia kagak baca, kagak dapat. Au ghayabatani, ghayayatani. Ghayayatani, al-ghayayah kullu ma adhallan nas min fawqi ra'si kas-sahabah. Sama ya. Jadi ghamamatani au ghayayatani itu adalah ghayah, setiap sesuatu yang dijadikan untuk berlindung oleh manusia dari bayang-bayangnya di atas kepalanya, mungkin semacam payung ya. Au ka'annahuma furqanun min tayrin ay qati'ani wa jama'atani min tayrin ay ta'ifatani minhuma. Atau juga dia seperti gerombolan burung sawafa yang bersap-sap. Jadi kalau burung tuh dia terbang rame-rame, otomatis jadi semacam pelindung juga dari terik sinar panas pada saat itu. Tuhajani an ashabi hima. Yang keduanya itu Al-Quran, yaitu surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah, menolong, memberikan hujah kepada ashabihima, orang yang membacanya. Jadi nanti surah Ali Imran, surah Al-Baqarah bilang, ya Allah, aku dibaca oleh dia, tolong dia, kasih dia prioritas. Yang kalau haus hilangkan hausnya, kalau panas hilangkan panasnya. Intinya sih amal itu ya. Ini kan untuk mempermudah kita faham. Jadi Nabi SAW sangat pandai sekali memberikan deskripsi kepada kita agar kita paham nih yang namanya pahala ganjaran itu. Karena manusia ini selalu visualisasi, pengennya tuh kebayang. Kalau nggak bisa dibayangin, dia nggak bisa paham. Padahal apa yang dibayangkan itu tentunya jauh daripada apa yang sebenarnya. Minimal memperdekat pemahaman. Iqra'u surat Al-Baqarah. Oleh karena itu bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Fa inna akhzaha barakatun. Karena orang yang sudah mampu mengambil Al-Baqarah, ya artinya hafal, jadikan wiridan, barakah. Dia dapat barakah. Wa tarakaha hasratun. Dan orang yang tidak ambil peduli setelah dia tahu ini, dia bakal dapat kerugian. Bacalah. Bang, baca bang. Pak, baca Pak. Wala yastati'uha al-batalatu, dan tidak akan mampu rutin membaca surah Al-Baqarah ini orang yang batalah, pengangguran, pemalas. Udah ketahuan dong, kita termasuk siapa ya kelasnya ya. Allah bitaufiq dan nafiq. Wal Baihaqi an Salsal meriwayatkan, man qara surat Al-Baqarah tuwija bitajin fil jannah. Enggak hanya dari apa yang tadi keistimewaannya, ada tambahan riwayat Imam Baihaqi bahwa siapa orang membaca surah Al-Baqarah akan dikasih mahkota di surga. Artinya ada hiasan tambahan nih. Keren dong ya. Kalau kita di sekarang nih pakai mahkota, kagak ada urusan yang nggak jadi tambah mulia, karena kita sendiri yang pakai. Kalau di sana dipakaikan oleh panitia surga, keren. Ya. Kalau baju segala bagai bisa mesen di tukang jahit, tapi kalau dipakaikan itu lain. Wa Marwadawai wa Syirazi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. A'zamu ayatin fi kitabillah ayatul kursi. Seagung-agungnya ayat dalam Al-Quran itu ayat kursi. Maka beruntung kalau sudah hafal ayat kursi. Dan ayat kursi ini diamalkan setiap selesai sholat fardu. Karena siapa membaca surah kursi, ayat kursi, di setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada penghalang dia masuk surga kecuali kematian. Begitu sabda Rasulullah SAW. Jadi mau sholat Jumat, mau sholat apa, baca aja. Habis sholat itu jangan sampai nggak kelupaan. Kalau Jumat kan Fatihah 7, Qul 7, Al-Falaq 7. Nah setelah selesai doa, umpamanya nih, wah iya baca ayat kursi, baca aja. Zuhur, asar, maghrib, jangan lupa. Itu penting, karena kita ini yang namanya kematian datang antara sholat dengan sholat.
Kalau nggak habis zuhur ya nggak asar, kalau nggak habis asar nggak habis maghrib, kalau nggak habis dan seterusnya. Wa a'dala ayatin fil Qur'an, wa a'dalu ayatin fil Qur'an, dan yang paling adil ayatnya dalam Al-Qur'an adalah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Ini ayat yang biasa dibaca di ujung khutbah kedua, tapi nggak ada kumnya, innallaha ya'muru saja. Kalau innallaha ya'murukum bacanya iktibas, ambil contoh dari ayat. Tapi kalau kita katakan ayat jangan, nggak boleh ya. Sesungguhnya Allah memerintah untuk berbuat adil dan ihsan. Wa akhwafu ayatin fil Qur'an, dan ayat yang paling menakutkan pada Al-Quran adalah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal satu zarah kebaikan, pasti dia ketahuan kebaikannya, ada pahalanya. Nyapuin doangan tuh bekas styrofoam nggak jadi sampah, kelihatan, apalagi yang ngerjainnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa orang melakukan sedikit saja kejahatan, maka dia akan melihat akibat dosanya. Ini yang paling menakutkan. Wa arja ayatan fil Qur'an, dan ayat Al-Qur'an yang paling sangat diharapkan oleh setiap orang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, kelewatan, bikin dosa banyak banget, bejibun ya. Apa Allah katakan? Sampaikan kepada mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosamu banyak, rahmat Allah lebih banyak. Dosamu besar, rahmat Allah lebih besar daripada dosa-dosamu. Jadi seberapapun dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah bakal siap mengampunkannya. Jangan putus asa. Tetapi ini ayat diberikan kepada orang-orang yang kehidupannya sudah mau taubat tapi takut taubat. Jangan yang masih sehat, bugar, banyak duit. Ayat ini yang dipakai akhirnya nanti ngandelin. Itu boleh tuh bikin dosa banyak-banyak, tak juga dikasih ampun sama Allah. Kalau itu ayat yang takut tadi yang dipakai. Tapi kalau orang-orang soleh katakan ketika orang itu sudah tua ya, maka ayat-ayat yang rahmat ini yang paling harus diingat. Ini menurut ulama-ulama ahli Irak, ayat yang paling diharapkan menyebabkan orang selamat adalah ini, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat-ayat yang paling diharapkan menurut Ahlul Bait, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini ayat yang paling menggembirakan. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau akan diberikan oleh Allah apapun keinginanmu sampai engkau puas. Dan kita tahu bahwasanya tidak ada yang membuat Nabi puas kecuali umatnya semuanya masuk surga. Maka ini ayat yang paling bisa diharapkan. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada bulan Rabiul Awal. Semoga kita bisa memuliakan bulan Rabiul Awal sehingga kita juga bisa dapat manfaat pada bulan Rabiul Awal ini. Man fariha bina farihna bihi. Semoga kita bisa gembira dengan bulan Rabiul Awal, bisa menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakhtatim hadhihi al-Fatihah.